Pemirsa, seorang suami di Luwu, Sulawesi Selatan memotong daun telinga istrinya hanya karena tidak menyediakan makan di rumah. Pelaku sempat melarikan diri dengan membawa potongan daun telinga istrinya. Entah apa yang ada di benak Baco Bolong. Pria yang berusia 43 tahun ini tega memotong telinga istrinya Cika dengan menggunakan kulit bambu. Baco ditangkap di Desa Lindayang, Kecamatan Suli, Luwu, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ia melarikan diri dengan membawa potongan daun telinga istrinya. Baco memotong telinga istrinya karena kesal. Istrinya sering bermalam di rumah tetangga dan jarang menyiapkan makan di rumah. Begitu saya mengancam, begitu saya mau kasih perhatian, tapi bahkan dia baku lawan. Kemungkinan setan itu sudah juga, dia terpaksa kita langsung memotong. Polisi pun menyita potongan daun telinga Cika dan kulit bambu yang digunakan oleh pelaku. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Lorompong. Perbuatan tersangka ini, pelaku ini dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara Cika yang menjadi korban kekerasan suaminya hanya dirawat di rumah karena tidak ada biaya untuk berobat. Sebelumnya korban sempat mendapat pertolongan di puskesmas terdekat. Dari kota Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita ke Probolinggo, Jawa Timur, pemirsa. Seorang anak gadis hilang diduga diculik dan dibawa kabur dengan mobil saat tengah mengambil laptop ditemani sang ibu. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku. Marfuah hanya bisa bingung dan menangis. Anak gadis semata wayangnya hilang entah kemana. Warga di sekitar lokasi mengantarnya ke kantor polisi untuk melaporkan hal ini. Awalnya korban yang diantar Marfuah berencana mengambil laptop ke rumah temannya di Desa Banjarsari. Sesampainya di lokasi, Marfuah menunggu anaknya di depan masjid. Namun naas, sang anak yang dinanti tak kunjung muncul. Dibawa kabur atau? Iya, dibawa kabur, langsung dimasukkan ke mobil. Umar itu siapa, Bu? Umar itu tetangga. Oh, tetangga. Iya. Masih sekolah atau gimana Umar? Enggak punya istri sudah. Oh, punya istri. Iya. Sebelumnya enggak pernah pacaran, hubungan apa? Enggak. Iya. Rumahnya itu punya masalah gitu di rumahnya. Oke. Kabur rumah. Saat ini kepolisian masih mengumpulkan data dan mencari keterangan saksi-saksi untuk memburu pelaku. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bidan dan perawat di Depok, Jawa Barat menjadi korban penyekapan dan perampokan di dalam mobil angkutan kota. Akibat kejadian ini, korban trauma dan kehilangan harta benda yang dibawa kabur para pelaku. Seorang bidan dan rekannya yang bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat menjadi korban perampokan di angkot jurusan Kampung Rambutan Citerep saat pulang bekerja. Setelah disekap selama 4 jam, korban dan rekannya diturunkan di kawasan Mayor Oking, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sementara harta bendanya dirampas oleh kawanan perampok. Usai kejadian tersebut, korban pun langsung melapor ke Polsek Cimanggis dan menjelaskan kronologi kejadian saat ia dan rekannya disekap hingga mendapat kekerasan di bawah ancaman senjata tajam. Kita tengkurap di bawah itu, terus ditutup pakai kain. Jadi kita nggak tahu kita dibawa kemana. Dalam kondisi kita juga pakai masker. Itu saya udah setiap saya gerak kita dipukul di kayak di situ gitu. Sama kalau kaki kita gerak juga kita kayak ditendang gitu. Karena posisinya kaki bapak-bapak itu ada di atas badan kita. Korban sempat mengingat ciri-ciri pelaku, namun wajah keduanya ditutupi masker. Sementara sopir angkot hanya diam saja dan menuruti apa yang dikatakan oleh pelaku. Selain kehilangan barang-barang berharga, korban mengaku trauma. Hingga kini, Polsek Sukmajaya masih menyelidiki peristiwa tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Pemakaman anggota Babinsa yang tewas ditikam rekan sesama anggota TNI berlangsung haru. Serda RH Saputra tewas di tangan seorang oknum TNI AL saat melerai keributan di salah satu hotel. Isak tangis keluarga melepas jenazah Serda RH Saputra ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Serda RH Saputra tewas saat melerai keributan di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Ibu dan anak korban sempat tak sadarkan diri saat jenazah diturunkan ke liang lahat. Serda RH Saputra meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Pada Senin dini hari, Serda RH Saputra yang ditugaskan melerai keributan di salah satu hotel di Jakarta Barat justru menjadi korban. Korban ditikam pelaku yang diduga oknum anggota TNI AL. Atas perintah dan Ramil, kemudian salah satu Babinsa kami merapat ke sana. Kemudian dengan tujuan tentunya membantu menyelesaikan apabila ada masalah di sana. Nah, kemudian singkat cerita, almarhum kemudian terjadi penusukan sampai dengan timbul korban jiwa. Pelaku telah ditangkap dan diperiksa intensif POM Angkatan Laut dan POM Angkatan Darat. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Miftahul Gani, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seperti apa kronologi penusukan anggota TNI? Kita tanyakan langsung kepada Bayu Pradana di Mabes TNI Angkatan Darat. Selamat siang Bayu, seperti apa kronologi penusukan Serda RH Saputra? Ya, Syafa, memang baru beberapa saat lalu penjelasan dari press conference yang dilakukan di Mabes TNI Angkatan Darat ini dilakukan. Namun memang sampai saat ini kami masih belum mendapatkan kronologi mengenai apa yang sebenarnya menjadi motif dari adanya penyerangan kepada anggota Babinsa sehingga menewaskan almarhum. Namun kendati demikian, Syafa, sejumlah barang bukti tadi disebutkan, diantaranya selain adanya properti dari hotel, juga adanya alat pengukur suhu hingga proyektil peluru. Ini maka dari itu, dari berita ini yang sebelumnya memang dikabarkan bahwa terjadi penusukan dari anggota Babinsa, ini masih akan ditelusuri kembali lebih dalam. Ini karena ditemukannya barang bukti yaitu peluru yang ditemukan di lokasi. Sementara itu juga, Syafa, sejumlah saksi juga telah diamankan, diantaranya yaitu 4 anggota sipil yang merupakan petugas keamanan dari hotel setempat dan juga 5 anggota TNI yang dimana salah satunya sudah menjadi tersangka yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut yang sudah diamankan dan akan diproses secara militer. Dan seperti apa nantinya penyidikan ini akan kembali ditelusuri. Berikut adalah pernyataan dari Direktur Penyidikan Pospomat yaitu Kolotel CPM Kemas Ahmad Yani. Berikut pernyataannya. Karena kami yang disampaikan sini adalah tahap awal, karena ini awalnya adalah tentang masalah kejadian OTT. Jadi kami sejak ada informasi kejadian, kami turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan sebagainya. Setelah diketahui pelakunya adalah anggota oknum Angkatan Laut, ya, secara kewenangan proses penyidikan lebih lanjut adalah di sana. Jadi mohon bersabar untuk masalah latar belakang atau motif dan sebagainya. Dan dari ditemukannya sejumlah barang bukti, diantaranya yang telah kami sebutkan tadi ada proyektil peluru. Ini maka dari itu kasus ini akan terus diperdalam lagi dan juga akan dipelajari sebenarnya apakah motif dari adanya kasus yang menewaskan anggota Babinsa ini. Sementara itu dari diamankannya yaitu anggota TNI Angkatan Laut yang sudah diproses secara hukum secara militer nantinya akan kembali diproses dan juga nantinya akan diperdalam lagi apakah memang ada keterlibatan dari sipil dari kasus ini, dan nantinya apabila memang ditemukan tersangka dari sipil ini nantinya tersangka akan diserahkan ke Polres Jakarta Barat. Syafa. Ya, terima kasih Bayu Pradana atas informasinya langsung dari Mabes TNI Angkatan Darat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang ibu di Kabupaten Blitar, Jawa Timur melahirkan di jalan sebelum tiba di rumah sakit. Proses persalinan bayi berlangsung di trotoar dan dibantu warga sekitar.
Seorang ibu di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar terpaksa bersalin di trotoar pinggir jalan. Proses persalinan sang ibu yang bernama Siti Aminah viral di media sosial. Siti Aminah tidak berjuang sendiri saat melahirkan karena warga sekitar termasuk Kepala Desa Pasir Harjo turut serta membantu. Siti Aminah menyatakan ketika waktu melahirkan tiba, bidan yang berada di dekat kediamannya tidak berada di tempat hingga ia harus menuju ke rumah sakit. Namun sang jabang bayi tak sabar menunggu dan akhirnya Siti Aminah harus bersalin di trotoar pinggir jalan dibantu oleh warga dan kepala desa. Posisi Pak Lurah menyelamatkan bayi. Caranya? Kayak berbedanya sigap itu aja kan waktu kayak gitu ketuban pecah, Pak Lurah itu langsung lari nolong si bayi ini. Saya melihat langsung kepala bayi itu di posisi sudah mau keluar. Jadi ya yang terpikir tidak ada kecuali bagaimana bayi ini tidak kemudian jatuh langsung ke lantai. Jadi yang ada pikiran itu. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki dengan panjang 50 cm. Sang ibu dan putra ketiganya itu kini dalam kondisi sehat dan segera pulang ke rumah setelah dirawat di puskesmas. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.